Benar ada hadis yang menyatakan orang berdoa dan berzikir bersama setelah sholat berjamaah adalah bid'ah. Bid'ah tempatnya adalah neraka jika tidak dibuat Nabi bid'ah. Orang yang suka membid'ah dia pakai 5 jari saja. Jika tidak dibuat Nabi bid'ah. Orang belajar di Mesir 4 tahun, di Yordania 2 tahun, di Mesir 4 tahun, di Maroko 2 tahun, di Madinah 13 tahun. Dia enggak, dia cukup pakai 5 jari aja. Jika tidak dibuat Nabi bid'ah. 1 Muharram bid'ah. Dolalah fitnah. Tak sesederhana itu, bro. Makanya ente ngaji. Ini ngaji tak mau. Selama ada dalilnya, maka dia tidak boleh disebut bid'ah. Apakah dalil itu am, apakah khas, apakah mutlaq, apakah muqayyad, apakah ba'id ataupun qarib. Selama ada 6 dalil, tidak boleh dikatakan bid'ah. Nah, bagaimana kalau imam itu baca doa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, amin. Ada tak dalilnya? La yajtami mala'un, sekelompok orang berkumpul, fayad'u ba'duhum, berdoa satu orang, wa yu'minuhum sa'iruhum, diaminkan oleh yang lain, illa ajabahumullah, Allah mengabulkan doa mereka. Ada dalilnya. Dalil ini diperkuat dengan ayat Quran. Qad ujibat da'watukuma, doa kalian berdua dikabulkan. Yang berdoa itu Nabi Musa. Ya Allah, selamatkan kami menghadapi Fir'aun, selamatkan kami melawan Fir'aun, selamatkan kami dari kejaran Fir'aun. Yang mengaminkan Nabi Harun. Amin, amin. Doa bersama bukan hanya ada pada syariat Nabi Muhammad, tapi sudah ada pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Buka tafsir Ibnu Katsir dalam ayat qad ujibat da'watukuma, ada dalil am, maka tak boleh dibid'ahkan. Apa kata Ustaz Abdullah Hadrami dari Malang? Kalau anda mengatakan saudara anda, hei pelaku bid'ah, maka anda sudah mengatakan hei pelaku neraka. Hati-hati, ini konsekuensi hukumnya luar biasa. Selama ada dalil, maka tak boleh dibid'ahkan orang lain. Dalil am, dalil khas, dalil mutlak, dalil muqayyad, dalil ba'id, dalil qarib. Di mana dibahas? Ilmu usul fikih. Sekarang ilmu usul fikih tak mau dipelajari orang. Sekolah tidak sekolah agama, membid'ahkan orang berapi-api. Mohon dibantu Pak Ustaz. Kenapa ada 4 mazhab? Siapa ngomong 4 mazhab? Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, Auza'i, Sufyan Tsauri, Sufyan Ibnu Uyainah, Imam Lais Ibnu Sa'ad, Imam Al-Auza'i, Imam Yahya Ibnu Yahya Al-Laitsi. Mazhab itu sampai ada 14. Buka dalam Muqaddimah Fiqhul Islami wa Adillatu Syekh Wahbah Zuhaili. Mazhab itu banyak, tapi karena murid-muridnya itu banyak yang meninggal tidak menuliskan kitab imamnya, maka yang populer tinggal 4. Pertama Hanafi, meninggal tahun 150 di Kufah, Irak. Yang kedua Maliki, meninggal di Madinah tahun 179. Yang ketiga Syafi'i, meninggal di Kairo, Mesir tahun 204. Yang keempat Hambali, meninggal di Baghdad, Irak tahun 241. Bukan cuma 4, yang masyhur itu 4. Kenapa mesti ada mazhab? Ini Quran, ini sunnah. Marilah kita kembali ke Quran dan sunnah. Marilah kembali ke Quran dan sunnah. Tidak semua orang bisa kembali ke Quran dan sunnah. Saya bisa kembali ke Quran dan sunnah, langsung saya kembali ke Quran dan sunnah. Tapi tak semuanya bisa, tak sanggup. Dia harus ke gelas dulu. Quran, sunnah, gelas, baru dia. Kita baca Quran. Fi qulubihim maradun, dalam hati mereka ada penyakit. Mana ada penjelasannya? Jadi maka saya yang tak paham datang ke Dr. Mustafa Umar. Dr. Mustafa Umar, apa artinya ini? Oh, ini artinya ragu. Maka saya sedang bermazhab. Mazhab apa namanya? Mazhab Mustafa Umar. Mazhab itu artinya pendapat ijtihad si imam. Jadi jangan katakan kamu ikut Syafi'i apa ikut Nabi, kamu ikut Syafi'i apa ikut Quran. Itu orang jahil bin bahlul bin goblok.
Imam Syafi'i itu hafal Quran, Imam Syafi'i itu hafal hadis, Imam Syafi'i itu gelarnya Nasirus Sunnah, Quran, hadis, ijma', qiyas. 10. Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, qaulus sahabi, istihsan, istishab, urf, saddu zara'i. 10 di kepala Imam Syafi'i. Baru bisa dia mengeluarkan satu hukum. Belajar baik-baik.